Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya akan melanjutkan yang materi kita, evaluasi pembelajaran geografi. Jadi pada dasarnya pengelolaan evaluasi pembelajaran geografi ini kecenderungannya lebih memang kepada aspek pendidikannya ya. Jadi kajian analisis terhadap materi-materi penelitian yang memang sifatnya lebih ke edukasi atau pendidikan. Nah, perlu kawan-kawan ketahui juga banyak informasi atau aspek yang memang menjadi kriteria dalam sebuah pengelolaan itu sendiri. Nah, tentunya di saat kita ingin melakukan sebuah penelitian di pendidikan, kita akan melihat responsi dari aktivitas mahasiswa itu sendiri atau responsi dari kondisi si siswa. Nah, tentunya si siswa ini punya indikator yang memang bisa dikatakan memang benar-benar siswa aktif yang ada di sekolah itu. Nah, terus dia punya komunitas dalam artian jumlah. Jadi kapasitas jumlah mahasiswa yang memang sesuai dengan standar. Misalkan perbandingan 1:30. Nah, satunya guru, terus 30-nya si siswa. Nah, itu bisa diakomodir untuk melakukan sebuah riset atau penelitian pendidikan. Nah, selain itu, uji kompetensinya bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Misalkan berkaitan tentang studi hubungan, studi survei, atau peningkatan tindakan kelas. Nah, banyak hal yang mungkin bisa kita kelola untuk mengetahui bagaimana hasil kinerja siswa selama dia sekolah itu terdapat aspek peningkatan yang cukup baik dari proses perjalanannya yang ditentukan dari hasil tes. Tapi sebenarnya ada hal yang menarik ya yang sekarang dijalankan oleh Kementerian Kemendikbud ini sendiri, bahwasanya secara logika kompetensi secara teori itu tidak semuanya bisa kita benarkan, karena asosiasinya atau kontribusinya adalah bagaimana serapan kerja di saat dia nanti lulus, terus misalkan di perguruan tinggi atau nanti dia langsung kerja, itu bisa nggak sesuai dengan pasar ataupun kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga bisa memberikan dampak kebermanfaatan untuk mudah diterima bekerja. Nah, ini menjadi PR. Nah, tapi tidak lepas dari hal itu, apa yang saya sampaikan ini dianggap tidak penting juga. Ternyata teori semua, tapi saya kerja pun tidak mengelola seperti itu. Nah, tetapi di saat kita nanti mengajar menjadi guru, hal ini sebenarnya penting gitu. Karena apa? Kita punya tolak ukur bagaimana untuk melihat perkembangan si siswa terhadap kondisi sebuah hasil proses pembelajarannya. Nah, ini penting sekali. Nah, kemarin sempat saya sampaikan kepada kawan-kawan, ada informasi yang berkaitan tes perbuatan, tes ini, tes itu, dan sebagainya. Nah, tetapi di sini saya perlu tekankan kepada kawan-kawan bahwasanya seorang guru itu memiliki kecenderungan untuk melihat bagaimana perkembangan siswa itu berkontribusi terhadap apa yang disampaikan oleh si guru itu. Kontribusinya adalah apa? Daya tangkap dia, serapan dari hasil penilaian dia, dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan aspek ketercapaian oleh si guru itu. Bukan dalam artian di saat guru memberikan sebuah materi, tetapi dengan mendapatkan hasil yang kurang bagus, itu dianggap guru gagal, atau siswa itu gagal. Tidak. Karena kita harus telaah dengan kondisi kurikulum yang baru sekarang dan nanti, itu kita harus lihat dari posisi mana peran si siswa itu, sehingga berpengaruh terhadap permasalahan dalam proses pembelajaran. Nah, ini menjadi sebuah PR. Oke, untuk mempersingkat apa yang menjadi gambaran saya secara umum, itu kita bisa formulasikan bagaimana tes untuk siswa yang dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar yang lain itu memberikan kajian informasi yang lebih spesifik dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap konsekuensi dan peran serta keberhasilan si siswa itu sendiri. Nah, kemarin saya sampaikan ada format kisi-kisi tentang tes hasil belajar, tetapi di situ
kita harus memenuhi. Karena apa? Kisi-kisi untuk mengecek hasil keberhasilan siswa kan kita harus melihat dari kurikulum kita, dari kompetensi dasarnya, materi pokoknya, dan sampai ke indikator ketercapaiannya, sehingga bisa kita buat bagaimana formulasi penilaiannya dalam hal jenis tagihan atau dalam bentuk instrumen. Nah, contohnya kompetensi dasar ini kita ambil dari apa? Silabus yang berkembang pada saat ini, ya gitu. Dan materi pokoknya dalam bentuk apa? Materi pokoknya subbagian dari kompetensi dasar itu sendiri yang kita sering buka di dalam buku-buku paket, LKS dan sebagainya. Nah, indikator ini menjadi sebuah aspek ketercapaian di dalam silabus itu ada, dan itu silahkan dimasukkan. Nah, format penilaiannya ini dalam juklis penyusunan rencana pembelajaran yang ada di masing-masing guru. Jenis tagihannya bisa dalam artian dalam bentuk tugas mandiri, tugas kelompok, hasil diskusi, terus penalaran dan sebagainya. Dan ini diberikan kebebasan. Jadi harapan saya jangan sampai kawan-kawan membuat sebuah instrumen itu ngikut di sebelum-sebelumnya, tetapi kawan-kawan harus berkembang dan mengikuti apa yang memang terjadi di lingkungan kawan-kawan teliti atau di lingkungan kawan-kawan melaksanakan kerja sebagai guru. Nah, bentuk instrumen itu banyak. Bentuk instrumen itu instrumen dari segi penilaian. Untuk kita dapat nilai, berarti soal tesnya itu dalam bentuk apa? Misalkan essay, multiple choice, dan sebagainya. Nah, ini bisa memberikan kemudahan kita mengakomodir, sehingga contoh soal itu bisa kita buat sedemikian rupa tanpa keluar dari aspek kompetensi dasar maupun kompetensi umumnya yang sudah dirancang menjadi bagian dari proses pembelajaran dan tindak lanjut. Nah, ini perlu saya tekankan ke kawan-kawan. Selanjutnya, nah ini keberlanjutan dari poin yang ada di atas. Jadi formulasi ini juga diintegrasikan kepada rencana pembelajaran siswanya atau RPP-nya. Nah, integrasi ini menjadi sebuah dorongan tentang soft skill, kemampuan si siswa di kelas itu berdampak terhadap apa. Kawan-kawan harus bikin formulasi, jangan mengikuti saya. Misalkan ini nama skala pembukaan, sikap tangan, posisi. Nah, ini bisa berkembang sangat luar biasa sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Semakin detail dalam proses perkembangan dan kondisi si siswa dari pembukaan kelas sampai evaluasi terakhir atau penutupan kelas, semakin detail berarti aspek ketercapaiannya semakin bagus. Nah, itu sebagai catatan. Di dalam pembukaan aja ada beberapa item contohnya ya. Misalkan sikap tangan. Berarti kan kita menghendaki tangan yang seperti apa sih yang harus kita nilai kan gitu. Nah, kita harus bikin sebuah indikator lagi nanti. Nah, posisi siku dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah hal, saya bicarakan adalah aspek yang bisa kita dukung dan bisa kita cermati. Bahwasanya semakin detail kita melakukan sebuah kajian proses atau mekanisme pelaksanaan pembelajaran, itu akan lebih mudah kita lakukan penilaian dan bisa kita lakukan evaluasi lebih akurat. Intinya indikatornya lebih banyak, kondisi penskorannya akan lebih akurat. Karena faktor-faktor di sekitarnya itu menjadi sebuah penentu. Apalagi untuk kajian evaluasi tentang motivasi pembelajaran dan sebagainya. Aspek hal terkecil, gerak-gerik si siswa itu menjadi sebuah logbook atau catatan pribadi dari si guru, sehingga dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran. Makanya di saat riset penelitian kita butuh namanya RPP itu sendiri, karena itu sebagai tolak ukur untuk penunjang aktivitas si guru dan siswa dalam melakukan sebuah evaluasi kinerja. Ini penting. Makanya kawan-kawan pinter menghitung. Rata-rata kalau yang ambil skripsi pendidikan itu jago-jago loh dia bikin hitungan. Karena apa? Formulasinya rumusnya udah ada gitu, bukunya banyak. Nah, tapi yang saya inginkan bukan seperti itu gitu ya. Tetapi apa?
dari formulasi yang sudah diberikan kemudahan kepada kawan-kawan untuk mengelola hasil penilaian, itu kawan-kawan itu harus memiliki inisiatif bagaimana bisa memberikan pengembangan sebuah materi yang sudah dijupliskan dan sudah ada parameternya dengan rumus, itu menjadi lebih berkembang dan lebih mengena atau tepat sasaran. Kreativitas yang dibutuhkan. Penyeimbangnya apa? Pemanfaatan sebuah media pembelajaran dan metode. Tidak bisa dipungkiri kok, zaman sekarang ini sudah tidak zamannya lagi. Ini saya ingatkan ke kawan-kawan. Zaman sekarang, kalau kita melihat skripsi mahasiswa, kalau ngikutin kakak tingkatnya sebelumnya, itu gampang-gampang aja, kita tinggal copy paste gitu. Tapi semakin berkembangnya teknologi, kita nanti juga dituntut untuk melihat plagiat tentang skripsi mahasiswa. Jadi nanti ke depan kita juga dilengkapi alat yang namanya misalkan alat untuk mengecek plagiat atau kutipan-kutipan dari orang yang dianggap itu menjadi kutipan pribadi. Nah, ini menjadi repot. Karena apa? Repotnya adalah kawan-kawan yang tidak gemar membaca, tidak gemar belajar, itu akan kesulitan untuk menyusun sebuah paradigma hasil karya ilmiah, minimal jurnal. Nah, makanya dari itu, sesuatu yang udah ada, misalkan buku-buku tentang metodologi penelitian kuantitatif, studi survei, dan sebagainya, gunakan aja. Itu yang digunakan gitu. Yang penting kalian nggak lepas dari rumus-rumus yang ada. Nanti kan ada rumus validitas dan sebagainya. Itu buku-buku metode penelitian pendidikan secara kuantitatif, Sugiono dan sebagainya. Silahkan baca. Kalau kita mau bedah satu persatu mungkin ya luar biasa waktunya. Tapi saya ingin memberikan pesan, karena ini adalah materi tentang evaluasi, itu ranah saya adalah meluruskan kawan-kawan untuk berinovasi, menyusun sebuah instrumen penelitian, itu lebih respect kepada situasi dan kondisi yang ada di kelas. Kalau urusan validitas itu caranya gimana, reliabilitas caranya gimana, kawan-kawan dapat statistik. Nah, tuntutan kawan-kawan harus bisa melalui statistik itu menyelesaikan itu, menghitung butir soal dan sebagainya. Tapi pesan dalam sebuah kajian evaluasi, geografi itu tidak bisa dipandang sebelah mata atau dari satu sudut pandang. Apabila kita melihat geografi dari satu sudut pandang, itu kawan-kawan akan mendapatkan hasil 1:10. Misalkan apa? Perbandingannya adalah tidak sempurna ke 100%. Nah, ini sama yang dilakukan. Kondisi pembelajaran yang dialami oleh si siswa untuk mata pelajaran geografi itu beda permasalahannya dengan kondisi pembelajaran yang dialami oleh siswa untuk mata pelajaran sejarah, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Secara emosional, si siswa itu sudah memiliki rasa senang untuk menikmati pembelajaran geografi, itu pasti akan mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan 100%. Peningkatan dari hasil proses pembelajarannya. Nah, ini penting. Makanya aspek keterampilan ini kalau saya sampaikan dan sesuai dengan keinginan dari aktivitas kreativitas geografi, ya kalian harus berkembang. Kalian ingin apa sih ketercapaian si siswa itu? Bikinlah juklis instrumen ini secara logika dan masuk akal. Sehingga nanti instrumen-instrumen itu divalidasikan kepada dosen, dikonsultasikan kepada dosen, Pak, ini sudah sesuai belum, dan sebagainya. Jadi jangan di copy paste. Copy paste boleh, tapi harus dikembangkan. Semakin kesini berkembang terus instrumennya dan semakin bagus sesuai dengan tuntutan pemerintah juga. Nah, tidak minta hal yang bertele-tele tapi simpel, tapi mengena gitu loh. Nah, ini penting. Kenapa dievaluasi selalu kita ingatkan hal-hal seperti itu. Nah, contoh lain. Jadi ada ini format kisi-kisi tes hasil belajar ya. Kalau hasil belajar ini apa sih yang harus kita ketahui? Ya kita lihat dari aspek yang ingin kita ukur dulu. Kita punya teori di pendidikan untuk melihat kognitifnya. Kita akan lihat bagaimana pengetahuan si siswa itu, tingkat pengetahuannya. Berarti dari indikator C1 untuk pengetahuan itu masuk. Terus kita akan kelola seperti apa? Pengetahuannya itu dibikin indikator lagi.
Nah, indikator itu kan ada di sampingnya tuh. Nah, indikator itu bukan untuk indikator C1, perlu diperhatikan. Tapi indikator itu adalah indikator dari kompetensi dasar dari silabus yang ada. Tetapi untuk implementasinya C1 ini kita punya indikator. Kalau pengetahuan yang kita inginkan untuk mata pelajaran biosfer itu beda dengan indikator mata pelajaran submateri biosfer itu beda dengan submateri atmosfer. Guru bisa mempersepsikan kira-kira materi ini agak susah enggak ya, si siswa dengan kondisi di sini seperti apa ya. Ya kita bikin kondisi soalnya atau pembuatan soal tentang penguatan pengetahuan atau ingatan. Kalau kita bicara ingatan itu contohnya gini. Apa yang disebut dengan siklus hidrologi. Nah, itu kita pengetahuan secara umum. Jadi kan tingkatannya paling rendah. Kawan-kawan diterangkan secara umum. Itu contohnya untuk penguasaan dalam konsep C1 ini. Jadi tidak bisa kawan-kawan langsung membuat C1 ini langsung sebutkan langkah-langkah untuk proses atau mekanisme siklus hidrologi. Evaporasi adalah dan lain sebagainya. Run off adalah. Nah, itu nggak bisa. Karena kita terbatas C1 itu adalah aspek yang lebih umum dan itu spesifikasinya adalah kajian yang merangkul dari submateri yang ada. Nah, ini penting. Terus selanjutnya, kita berjenjang C2. Jadi berkembang. Ya kawan-kawan semuanya. Berkembang, semakin soalnya semakin agak dibikin rumit-rumit sedikit lah gitu ya. Tetapi intinya sebenarnya sederhana. Nah, itu kan tingkat kreativitas. Saya itu kadang khawatir juga. Saya itu sering melihat hasil mahasiswa di saat membuat instrumen soal. Tapi saya pernah melihat juga soal itu hanya diambil dari soal-soal yang ada dan pernah dituliskan oleh peneliti yang sebelumnya atau malah dari guru yang ada. Sehingga dia nggak mau tahu, ngapain debat-debat saya bikin soal. Lagian soalnya juga seperti itu aja gitu. Tapi nggak seperti itu. Kawan-kawan dituntut untuk melihat ranah kognitif ini dituntut memang untuk bikin soal pribadi atau sendiri. Tetapi tidak lepas dari kompetensi dasar, materi pokok, dan indikatornya. Nah, itu perlu diingat kawan-kawan. Nah, kita masuk ke C2, itu tentang pemahaman. Nah, pemahamannya seperti apa? Berarti ada level-level yang lebih dikembangkan dari misalkan apa yang disebut siklus hidrologi, berarti kita akan mengetahui bagian-bagian dari siklus hidrologi itu. Nah, bagian dari siklus hidrologi adalah aktivitas evaporasi. Nah, evaporasi itu harus seperti apa? Iya kan? Evaporasi adalah. Nah, bagian dari evaporasi. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan evaporasi? Misalkan ini peningkatan pemahaman dalam sebuah satu kajian yang dikembangkan melalui C1 meningkat ke C2. Nah, berkembang lagi ke aplikasi ke C3, ini meningkat lagi. Nah, kalau kita di SMP kita bisa mengimplementasikan untuk ke C3, ya kan? Tapi jangan terlalu banyak C3 juga. Kita ingin menyusun soal, itu kita juga harus lihat timing. Berapa menit sih untuk alokasi menjawab ini? Kita harus lihat itu. Jangan sampai kita kasih waktu 90 menit, tetapi soal kita hanya ibaratnya berapa ya? 10 atau apa gitu. Tapi boleh soal dengan kategori 10, berarti kita lebih menitik beratkan dengan informasi yang lebih detail, misalkan bentuknya esai dan sebagainya. Nah, kawan-kawan juga bisa menghitung, misalkan untuk 90 menit saya kasih soal dengan jumlah 30, berarti 90 menit kita harus bagi dari 30 soal itu. Rata-rata dalam satu soal itu bisa mengakomodir dan bisa menyelesaikan sesuai dengan ranah yang diinginkan pas 90 menit. Nah, itu penting. Itu sebenarnya menjadi sebuah sumber jawaban dari hitung-hitungan dalam pengelolaan hasil belajar di skripsi. Pertimbangan, kenapa kok soalnya jumlahnya 30 dan disampaikan. Dan
ini saya informasikan banyak juga yang nggak disampaikan oleh si siswa di saat ditanya kenapa soalnya cuma 30, soalnya 30. Ya menurut saya cuma saya kira-kira aja Pak, 30 nggak bisa. Semua apa yang kamu tuliskan, apa yang kawan-kawan tuliskan itu menjadi sebuah dasar dan memberikan sebuah informasi yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu dalam bentuk hasil pengelolaan skripsi ya, atau penelitian yang lain di jurnal dan sebagainya. Kita meningkat ke analisis. Analisis itu berarti dalam konten soalnya berkembang. C4 ya, berkembang. Jadi soalnya agak kayak muter-muter gitu ya. Jadi banyak banget soalnya. Tapi intinya penyelesaiannya nggak terlalu. Jadi ruang lingkupnya analisis ini adalah soal itu mengajak si siswa untuk berpikir lebih luas dan memberikan sebuah argumen yang lebih detail walaupun di situ udah ada pilihannya. Oh, memberikan wawasan dulu, diberikan wawasan, diberikan penguatan dan sebagainya. Nah, sintesis, wah ini luar biasa. Sintesisnya sudah dianalisis, jadi dalam artian hasil analisisnya itu sudah mendalam, terus mengambil sebuah kesimpulan atau persepsi. Nah, menurut Anda apa yang bisa direkomendasikan dari fenomena Big Bang misalkan? Karena fenomena Big Bang adalah misalkan kayak gitu, atau kondisi galaksi yang ada di planet kita. Kenapa bumi itu dikatakan berputar? Itu kan dari hasil analisis menjadi kesintesis, penarikan sebuah asumsi, kesimpulan. Nah itu nanti asumsinya muncul A, B, C, D, E, F, G. Tetapi soal-soal sintesis ini akan lebih tepat juga kita kembangkan dalam bentuk soal esai, berkembang, produktif dia. Lalu dilakukan sebuah kajian evaluasi. Nah ini soal yang paling terakhir yang sangat signifikan sekali, dan biasanya kalau soal-soal bagian dari evaluasi ini cocok sih diberikan kepada mahasiswa. Tapi kalau kawan-kawan ternyata megang kelas favorit atau kelas-kelas olimpiade, ya soal evaluasi ini harus sering-sering kawan-kawan berikan. Tidak bisa enggak. Kalau hanya tentang pengetahuan ya perkembangan olimpiade dia nggak akan pernah dapat juara kan gitu. Karena apa? Guru menginovasikan sebuah informasi spasial atau informasi keruangan geografi yang selalu berkembang saat ini. Saat ini yang update apa gitu. Saat ini kenapa di bulan Februari curah hujannya sangat tinggi sekali. Kita akan bicara iklim, curah hujan di Indonesia bagian barat itu tingkat kelembapannya tinggi. Terus dia membawa komponen kelembapan ke timur, dan sehingga mobilisasi suhunya juga ya luar biasa tinggi dan tidak stabil, dan sebagainya. Kadang akhirnya memberikan dampak kebencanaan gelombang tinggi dan sebagainya. Ini harus kita kaji, kita evaluasi, sehingga kita menyusun sebuah soal itu ya cakep banget gitu ya, tidak menuliskan soal yang udah dibuat orang sama persis dimasukkan di soal kita. Nah ini kan berarti nampak kalau adanya kecenderungan guru tidak kreatif. Inilah fungsi kebermanfaatan kita bagaimana melakukan sebuah evaluasi untuk hasil belajar si siswa. Nah ini penting. Nah sekarang contoh lain itu format kisi-kisi tes hasil belajar yang meliputi 120 butir. Misalkan ini contoh ya. Loh kok soalnya banyak banget ya. Kita memberikan soal kepada si siswa itu kan juga bukan semata-mata kita bikin soal hanya yang mudah kita kasih C1, enggak. Tetapi kita punya bobot. Untuk mempermudah bobot itu bisa kita buat dengan cara persentase. Nah, ya Pak, di sini kenapa persentasenya 35%? Kok C2 malah 25? Ini bukan bobot tentang masalah kesukaran soal atau enggak. Karena kesukaran soal atau tingkat aktivitas soal itu sudah diukur dari C1, C2 tadi, berjenjang tadi. Ini tinggal apa? Responsi tentang jumlah soal yang masuk kategori pada C1. Ya kan? Nah, jumlah kategori yang masuk pada C2. Jumlah kategori yang masuk pada C3. Nah, ini mendapatkan penguatan informasi yang substantif dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus kita kaji
oh ternyata saya memang tidak boleh harus menaruh soal yang sangat sulit untuk kajian evaluasi itu jumlahnya 35 dibandingkan dengan jumlah 5% untuk soal-soal tingkatan yang lain. Nah, berbanding terbalik itu akan mempengaruhi tentang hasil penilaian si siswa. Ternyata dia memberikan soal dalam kategori C6, guru itu belum pernah menyampaikan. Nah, akhirnya berdampak kepada hasil prestasi si siswa itu sendiri. Bermasalah kan? Nah, ternyata kegagalan itu muncul bukan hanya dari siswa, dari guru. Kalau konsepnya tidak sesuai, tidak pas, ya akan mempengaruhi kondisi peningkatan hasil prestasi belajar siswa itu sendiri. Nah, ini sebuah komponen. Jadi, ya ini misalkan kan bab 1, ini materi pelajarannya ya. Kenapa di bab 4 itu lebih tinggi? Kita kan bisa mengira-ngira sendiri. Kira-kira materi mana sih yang memang memerlukan waktu yang agak lama, dan itu kayaknya saya harus menambahkan bobot persentasenya. Nah, persentasenya ya saya bikin yang agak tinggi karena memang di situ materinya memang agak berat dan agak lama gitu, memerlukan waktu yang agak lama. Kalau materi-materi dasar ya bisalah saya bikin soal-soal yang mungkin lebih ringan dulu, karena rata-rata soal-soal tentang pengetahuan dan konsep dasar dan sebagainya. Nah, selanjutnya teknik pengujian validitas. Nah, validitas ini bisa validitas dalam bentuk soal. Jadi kalau kawan-kawan itu uji mau skripsi, ngambil studi hubungan dan sebagainya, instrumennya kita diskusikan dengan guru dan dengan dosen, sehingga nanti diuji validitas soalnya gimana. Terus kita ternyata validitas per butir soal itu juga kita uji. Nah, validitas logika dan empiris. Nah, ini berkesinambungan ya. Secara logika soal itu masuk akal. Masuk akalnya apa? Dengan jumlah soal untuk waktu 30 menit, tetapi diberikan soal 200. Nggak masuk akal. Dan soalnya itu tingkat kognitifnya ya cukup luar biasa. Rata-rata C3 ke atas. Ya, udah bubar jalan. Jadi keberhasilan siswa tidak akan nampak, karena tidak perhitungan untuk membuat soal dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Ini bermasalah. Ini perlu diingat kepada kawan-kawan. Nah, di sini validitas isi berkaitan dengan validitas konstruksi, yang itu akan mempengaruhi validitas prediktif dan berbanding atau perbandingan. Itu secara teoritis. Nah, ini sebenarnya konsep saja, tetapi ini menjadi sebuah pedoman kalau kita untuk pengujian tes hipotesis itu bisa memanfaatkan informasi-informasi dari kondisi validitasnya dulu, sehingga reliable enggak dengan kondisi yang ada. Akhirnya dicek daya beda dan sebagainya. Harapan saya adalah kawan-kawan sering baca buku-buku tentang metodologi penelitian pendidikan. Silahkan kawan-kawan baca, dan saya tidak mewajibkan untuk membaca, tapi itu menjadi tanggung jawab wajib bagi kawan-kawan untuk mempelajari itu yang dia concern kepada penelitian tentang pendidikan. Silahkan aja kawan-kawan pahami dulu, baca dulu. Kalau masalah rumus silahkan, rumus itu sama saja. Yang penting kawan-kawan tahu bagaimana dari rumus itu bisa mengkonsepkan untuk mengembangkan, dan penggunaan rumus itu tepatnya untuk hal apa saja. Ini penting. Jangan sampai kita sudah mengerjakan capek-capek ternyata rumus salah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan dari si rumus itu akan menjadi sebuah masalah. Tapi kalau penelitian perkembangan atau penelitian R&D, saya kira lebih aman ya dibandingkan penelitian studi hubungan, karena sudah banyak banget endingnya sama. Kok enak banget bikin skripsi disamakan dengan hasil referensi yang sudah didapatkan. Kalau hanya rumusnya itu boleh, tapi bagaimana peningkatan kompetensi pengembangannya untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan dan valid. Ini penting. Itu pesan-pesan saya yang perlu saya sampaikan. Nah, teknik pengujian validitas soal, itu pengujian validitas soal secara logika. Nah, logikanya gimana? Ya, kita melakukan sebuah kajian analisis yang dimana validitas yang diperoleh itu setelah dilakukan penganalisan secara logika, ya memang sudah tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, sehingga value controlnya itu kita bisa melihat di validitas isinya, content validity. Nah, validity yang diperoleh itu
setelah dilakukan penganalisisan, ya kita harus melakukan penelusuran terhadap apa yang terdapat pada isi yang terkandung dalam soal hasil belajar itu sendiri. Nah, tentunya sangat tepat sekali ya kita mengukur apa yang seharusnya kita ukur. Makanya tadi jangan salah kita melakukan pengukuran. Dengan kata lain, validitas ini merupakan validitas yang ditilik. Jadi dari segi isi yang terkandung di situ dalam soal ini sendiri menjadi sebuah parameter alat ukur yang lebih bagus. Ya. Terus selanjutnya informasi-informasi yang berkaitan dengan validitas konstruksi. Nah, itu konstruksi validitasnya ya kita lebih ke informasi soal dinyatakan telah memiliki validitas konstruksi itu harus apa? Ditinjau dari segi susunan kerangka. Ini kita bicara psikologi ya. Kerangkanya telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologis. Jadi bikin kalimat, cara menulis bikin kalimat itu jangan bertele-tele dan membingungkan. Orang yang jarang untuk memahami atau jarang membaca itu pasti akan membuat soal yang soalnya malah akan membingungkan si siswa dan si pembuat soal itu sendiri malah bingung. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi dinyatakan di sini teori psikologis yang dimaksud ini memang tercermin dari Benjamin S. Bloom itu sendiri. Jika aspeknya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, kita tinggal pilih. Kita rata-rata biasanya penelitian dengan ranah kognitif, dengan jenjang pengetahuan C1 sampai ke aktivitas evaluasi. Itu yang sering kita manfaatkan dan sering kita gunakan. Kenapa sih mahasiswa sering menggunakan itu? Karena alat ukurnya jelas dan mudah. Apabila kita dapatkan rumusnya, tinggal mengukur dari itu, selesai kan gitu. Nah, yang menjadi PR kawan-kawan sekarang adalah jangan seperti itu. Itu sudah benar dilakukan, tetapi dalam fase apa? Lihat kondisi perkembangannya dan instrumennya harus lebih detail. Karena perkembangan si siswa sekarang tidak bisa disamakan dengan perkembangan siswa yang zaman saya waktu kecil. Karena pengaruh dia itu mendapatkan nilai yang kurang bagus, itu kan banyak faktor. Selain misalkan gurunya memberikan soal yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan sebagainya. Karena jam pelajaran yang ada sekarang beda zaman pelajaran zaman dulu. Dan materi sekarang pun lebih banyak dibandingkan pada zaman saya sekolah. Nah, ini penting secara teori ya. Nah, selanjutnya adalah pengujian validitas soal secara empirik. Nah, secara empirik ini ya kita kajiannya adalah bagaimana validitas empirik ini bisa kita analisis berdasarkan apa? Terhadap hasil pengamatan lapangan. Kita melihat di lapangan secara langsung bahwasanya apa? Ternyata soal belajar tersebut dengan secara tepat itu telah mengukur hasil belajarnya. Jadi ternyata kita lihat di lapangan soal yang kita buat itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan itu. Jangan sebelum kita turun penelitian kita tidak tahu dulu. Jadi kondisi sekolahnya di mana, jumlah siswanya berapa, kira-kira dengan saya kasih soal ini waktunya berapa. Nah, ini kan penting. Kita harus ada komunikasi dengan pihak sekolah. Dan tahu kronologi sekolahnya itu seperti apa, kronologi siswanya seperti apa. Nah, dan di sini secara tepat telah mengukur hasil belajar yang seharusnya diukur melalui soal hasil belajar tersebut meliputi dua segi. Nah, di sini ada validitas prediktif atau prediksi. Nah, suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh soal hasil belajar telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya. Jadi kita bisa meramalkan sih sebenarnya, tetapi kita kan uji validitasnya tepat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, ramalan ini dengan kesejajaran, kesesuaian atau kesamaan antara nilai-nilai belajar siswa saat ini. Tes awalnya gimana, tes seleksinya gimana, tes penguatan dari soalnya atau bagian dari butir soalnya gimana. Nah, dengan nilai-nilai hasil belajar, maka di masa mendatang setelah melakukan proses dan kajian yang lebih mendalam tentang soal. Teknik analisis yang digunakan memang teknik analisis korelasi. Jadi ada studi korelasi yang memang
kawan-kawan harus gunakan sehingga itu menghasilkan ranah proses pembelajaran dengan memanfaatkan produk momen. Rumusnya dan kawan-kawan coba buka. Jadi kita daring, kita keterbatasan untuk menyampaikan secara langsung ya. Jadi kawan-kawan harus selalu proaktif. Buku-buku tentang evaluasi pembelajaran, buku tentang metodologi pembelajaran itu juga dibuka. Walaupun kita bukan materi metodologi, tapi kita lebih dari itu, mengevaluasi lagi, mengkaji lagi lebih detail. Nah, jadi rumusnya kawan-kawan bisa baca sendiri, dan nanti keterangannya silahkan kawan-kawan buka buku-bukunya, buku-buku pendidikan di perpustakaan kita banyak, kawan-kawan mau beli banyak, punya Sugiono itu sudah familiar sekali, silahkan, nggak masalah. Dan sekarang banyak-banyak pengarang-pengarang yang baru-baru, yang mungkin lebih fresh informasinya tentang kondisi produk momen atau validitas soal, yang lebih inovatif lah ibaratnya. Makanya saya pengennya lebih inovatif. Silahkan Pak, saya samakan rumusnya nih, ya itu memang rumusnya. Tapi bagaimana cara mengembangkan dari hasil uji produk momennya? Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini banyak sekali informasi yang memang kami kutip dari beberapa sumber buku metodologi pendidikan yang nanti kawan-kawan bisa manfaatkan sih untuk penelitian-penelitian uji korelasinya. Nah, selanjutnya di sini saya sampaikan langkah-langkah teknik analisis korelasional pada produk momen itu sendiri ya. Jadi kawan-kawan yang pertama apa? Yang sederhana sekali, kawan-kawan menulis data. Nah, data dari hasil penilaian kinerja di sekolah, yaitu data-data penilaian dari si siswa itu sendiri. Menyatakan hipotesis, itu harus tahu dulu kenapa sih harus HU. Ternyata tidak ada korelasi yang signifikan antara apa dan apa. Terus HI diterima, ada korelasi yang signifikan. Nah, taraf signifikansinya adalah alfa sama dengan 0,05. Nah, ini taraf signifikasi yang memang standar digunakan untuk uji kompetensi pada penilaian hasil belajar. Statistik ujinya sesuai dengan rumus yang dipakai dengan N yang terlibat. Kriteria keputusannya misalkan HO ditolak jika, jadi bagaimana, mau lebih RxY-nya lebih besar dengan R tabelnya atau lebih kecil. Ya, ini dengan kondisi penyesuaian dari rumus yang ada, dan panduannya ini sudah lengkap sekali ada di buku, dan saya kira kalau kawan-kawan concern bisa memahaminya. Nah, hasilnya hitungan dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan inilah yang sangat penting untuk menentukan sikap. Kalau kita rumuskan, kita tinggal lihat buku, jadi selesai. Apalagi kita mainkan menggunakan SPSS, ya, itu cepet banget itu. Tapi kadang lupa hasil penelitian ini menjadi sebuah rekomendasi kesimpulan, kok itu bisa ditolak, kok itu bisa diterima. Berarti ada hal apa yang bisa saya sampaikan, kan gitu. Nah, ini menjadi sebuah momentum permasalahan yang harus segera diselesaikan dan harus segera dikembangkan sebagai mahasiswa yang melaksanakan atau memanfaatkan, ya ibaratnya memanfaatkan momen dalam penulisan karya ilmiah atau hasil studi. Nah, selanjutnya suara udah hampir habis ini. Nah, validitas bandingan. Ini membandingkan, kalau membandingkan dengan rumus yang ada. Jadi rata-rata memang kita juga menggunakan produk momen yang sama. Jadi di sini soal sebagai alat pengukur dapat dikatakan telah memiliki validitas bandingan apabila soal tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan yang searah. Jadi hubungannya itu memang sejalan antara soal pertama dengan soal berikutnya. Jadi memang ada keterkaitan soal yang memang soal itu dikatakan meningkat. Kenapa tadi harus ada ranah kognitif? Itu untuk memprediksi bahwasanya soal ini dari soal yang paling mudah itu terus meningkat ke soal yang mungkin levelnya lebih tinggi atau agak sulit sedikit dan sebagainya. Nah, jadi hubungan validitas ramalan ini atau validitas bandingan, ya jika kriteriumnya yang dihubungkan itu terdapat pada waktu yang akan datang, prediksi ke depan, maka validitasnya disebut validitas ramalan. Sebaliknya,
bila kriteriumnya terdapat pada saat sekarang ataupun waktu yang sama pada saat ini juga dengan alat pengukur yang sedang diuji validitasnya, maka validitas seperti itu disebut validitas bandingan. Teknik yang digunakan tetap dengan teknik korelasi produk momen. Nah, gitu. Karena ini adalah kenapa kita harus menggunakan produk momen Pak gitu. Karena itu adalah kajian studi pembandingan yang berjenjang yang memiliki keterkaitan antara soal satu dengan yang lain sehingga memberikan dampak terhadap kondisi proses kinerja hasil belajar si siswa itu sendiri. Nah, oke, saya kira sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan dan nanti kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.